Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini kita akan bersama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai 13. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang indah pada hari ini. Kami kembali akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh melingkupi kami, menguasai kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti, kami pahami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu diberkati oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai 13. Di bawah judul perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, seorang ayah pasti bersuka cita apabila anaknya sukses dalam pendidikan, apabila anaknya teguh dalam iman, pengharapan mereka di dalam Tuhan. Pasti seorang ayah akan bersuka cita karena ia berhasil dalam mendidik, dalam menjadi panutan dalam iman pengharapannya. Seorang pemimpin pun juga akan bersuka cita apabila mendengar, apabila tahu bahwa bawahannya menjadi berhasil sukses setelah mendapatkan bimbingan atau arahan dari dirinya. Pasti akan bersuka cita. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang pada saat itu pergi meninggalkan jemaat Tesalonika karena tugas pelayanan yang lain, ia mengutus Timotius untuk menguatkan iman jemaat Tesalonika agar mereka tidak tergoyahkan dalam menghadapi penderitaan hidup mereka. Karena penderitaan, kesulitan itu akan selalu ada, selalu hadir dalam kehidupan. Oleh sebab itu, perlu kekuatan iman. Timotius datang untuk menguatkan iman mereka agar tidak tergoyahkan dalam menghadapi penderitaan kesulitan di dalam hidup ini.
Dan juga di sini Paulus bersuka cita. Paulus terhibur ketika mendengar bahwa jemaat Tesalonika teguh dalam iman dan kasih, serta memiliki kerinduan untuk bertemu dengan dirinya. Paulus menjadi terhibur, Paulus menjadi bersuka cita, karena jemaat di Tesalonika itu teguh dalam iman dan dalam kasih kepada setiap orang, dan mereka memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Paulus. Oleh sebab itu, Paulus juga menyampaikan kerinduan dan keinginannya untuk berjumpa dengan jemaat. Bahkan, ia juga berdoa untuk jemaat. Kita melihat alangkah indah dan damainya hubungan antara jemaat Tesalonika dan Rasul Paulus yang tidak terpisahkan oleh jarak. Meskipun mereka tidak bertatap muka, meskipun mereka tidak bertemu, tapi hubungan indah tetap terjalin, bahkan semakin erat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi dari nas ini kita bisa belajar. Yang pertama, ketika kita dipercayakan menjadi seorang pemimpin, misalnya pemimpin dalam keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga kita masing-masing, mari kita lakukan tugas kita dengan baik. Kita menjadikan rumah kita, bahkan setiap orang yang ada di dalamnya, sejahtera, bersukacita, dan kita menjadikan keluarga, rumah tangga kita menjadi tempat bunga Injil berseri. Seperti tema kita pada bulan November ini, keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Agar seluruh anggota rumah tangga kita, agar seluruh anggota keluarga kita sukses, berhasil dalam setiap cita-cita impian mereka, dan juga memiliki iman yang teguh dalam Tuhan yang tidak tergoyahkan dengan hal-hal duniawi. Mari kita menjadi seorang pemimpin yang menjadi contoh, panutan, dan teladan dalam tingkah laku perbuatan kita setiap hari. Kemudian hal yang kedua, melalui nas ini kembali kita diingatkan bahwa pentingnya untuk kita mendoakan orang lain. Kembali kita diingatkan bahwa pentingnya kita mendoakan orang lain, dan juga pentingnya suatu persekutuan, baik dalam persekutuan keluarga kita pun dalam berjemaat. Penting suatu persekutuan, karena dengan demikian kita saling menguatkan, kita saling menghiburkan, agar tetap mampu menghadapi kesulitan di dunia ini. Terlebih saat ini kita menghadapi pandemi COVID ini, kalau kita tidak saling mendoakan, kalau kita tidak saling mendukung satu dengan yang lain, kita akan tidak mampu menghadapi pandemi ini. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling menguatkan, agar kita dimampukan menghadapi kesulitan ini, bahkan keluar dari permasalahan kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat, kita percaya bahwa kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan Injilnya, dimulai dari keluarga kita, kemudian menjadi berkat dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Kita percaya bahwa kita bisa menjadi perpanjangan Tuhan untuk mewartakan Injilnya, mulai dari rumah tangga keluarga kita, kemudian kita bisa menjadi berkat dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menuntun kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat di Makunjung. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah itu boleh menguatkan kami, menjadikan kami manusia yang baru, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidup melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami di dunia ini.
Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami boleh senantiasa melakukan semuanya dalam kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami ingin bersama berdoa bagi jemaat yang ada di Makunjung. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu di sana ya Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin teguh dan kuat dalam iman pengharapan mereka di dalam Tuhan. Mereka semakin dikuatkan, mereka semakin dimampukan untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kesusahan, kesulitan yang mereka hadapi di dunia ini, mampu mereka hadapi dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan saja. Kami percaya jemaat-Mu di sana boleh semakin bertumbuh, boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan saja. Kami berdoa dalam setiap usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir, tercurah dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada di sana, hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di sana ya Tuhan. Diberkatilah mereka, beri mereka sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, beri mereka semangat untuk mereka boleh menjalani bahkan melakukan tugas tanggung jawab mereka melayani Tuhan, membawa setiap jemaat untuk semakin dekat kepada Tuhan. Keberkati keluarga rumah tangga mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera boleh senantiasa mereka alami dan mereka pun mampu menjadi saksi-Mu dalam dunia ini. Biarlah gereja yang ada di Makunjung sana boleh menjadi tempat persekutuan yang indah, yang membuat iman jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan setiap hal, setiap rencana dalam pelayanan yang ada di sana. Biarlah Tuhan yang senantiasa beserta dengan mereka. Dan kami sekalian jemaat-Mu, diberkatilah kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini permohonan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi